Shalom jemaat Tuhan. Hari ini ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang pintunya tertutup. Tetapi di saat yang sama ada begitu banyak mezbah dan mimbar keluarga yang dibuka untuk Tuhan saat ini. Mari saat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini, di manapun Anda berada. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang setia. Sehingga biarlah kami tetap percaya di hadapan Engkau Tuhan, dan kami tidak menjadi orang-orang yang takut sebab Engkau Allah serta kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang bimbang sebab Engkau terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami tidak menjadi orang yang cemas karena Engkau Allah yang terus menghiburkan kami. Saat kami lemah, Engkau setia, ada bagi kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Mari Tuhan berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir atas tempat ini Tuhan. Engkau hadir atas setiap orang-orang yang memberikan hati di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Oh, ku percaya. Amin. Ada bagiku. Sekali lagi dengan segenap hatimu Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta perhidupku. Tak usah ku tambah penghibur. Saat lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Biarlah segenap hati kami mencari wajah-Mu Tuhan saat ini. Kami rendahkan Engkau Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang. Oh, menyembahmu. Menyembahmu di sini Yesus. Ku percaya Kau ada bagiku.
percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Dulu sekarang dan selama-lamanya kasih-Mu tetap ada bagi kami, menyertai kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membawa segala keberadaan kami di hadapan Engkau Tuhan, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya, bahkan Allah yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga, termasuk tempat, ruang, dan waktu. Terima kasih buat setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur dari awal kita makan pujian Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati buat setiap apapun yang Kau lakukan bagi setiap kami. Karena dari hari lepas hari kami boleh merasakan bahwa Engkau tetap baik bagi kami, Engkau tetap setia bagi kami, dan Engkau tidak pernah berubah oleh apapun juga. Hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh dengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Bila kami terus menyadari bahwa Engkau Allah yang ada dan terus menunjukkan kesetiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan ketenangan ketika kami menyembah dan datang sujud di hadapan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Bapa yang setia bagi kami. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. So
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara engkau yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Percaya di hadapan Tuhan, Dia yang akan mengubah ketakutan, kekhawatiran kita menjadi pengharapan, mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian, bahkan Dia akan mengubah air mata kita menjadi mata air yang menyegarkan. Ingat betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Setiap kami yang sedang berada di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam satu nama yang hidup, yaitu Allah kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pada saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47
Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya dalam keadaan kita yang seperti ini, saudara-saudara, kita tentunya mengingat akan kehidupan jemaat yang pertama, bagaimana mereka senantiasa berkumpul, bersehati. Mereka tidak di rumah ibadah, tapi terkadang juga mereka harus di rumah-rumah untuk berkumpul bersama. Nah, saya ingin membagikan saudara-saudaraku bagaimana kita belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula itu, yang pertama itu. Yang pertama kita baca dalam ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ada 3 kata yang penting ketika mereka lakukan bersama, yaitu pengajaran, kemudian ada persekutuan, dan ada berdoa, saudara-saudaraku. Jadi mereka memiliki kehidupan berdoa. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, para jemaat yang pertama itu mereka hidup dalam ibadah. Ya. Itulah yang harus kita lakukan saat-saat ini, saudaraku. Bagaimana kita harus tekun dalam hidup kita beribadah. Ya. Ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan yang berisi pengajaran. Kemudian kita bersekutu, ya, terutama dengan anggota keluarga kita di rumah, saudara. Memang jarang kadang-kadang kita bersekutu bersama dalam keluarga secara khusus. Tetapi kenyataannya hari-hari ini mau tidak mau, saudaraku, kita harus senantiasa berkumpul dalam keluarga kita masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya melalui hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini, saudara, hidup kita akan semakin meningkat dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, di dalam kisah ayatnya yang ke-44 dan 46a, saudaraku. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian ayat yang ke-46a, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada 2 kata yang penting di sana adalah bersatu dan bersehati, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di GPI Perigi maupun yang ada di GPI Kelor, ya. Ketika ada persatuan, ketika ada kesatuan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa di sana. Jadi yang kita patut teladani dari cara hidup jemaat yang pertama adalah adanya hidup dalam kesatuan dan dalam kesehatian, saudara-saudara. Ya. Saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita tidak mudah untuk kita bisa bersatu, ya, antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Ya. Jangankan jemaat satu dengan yang lain. Ya. Di dalam anggota keluarga kita sendiri pun terkadang kita tidak bisa bersatu. Ya.
Tetapi tidak demikian dengan jemaat-jemaat yang pertama. Mereka demikian bersatu, mereka demikian bersehati, saudaraku. Sehingga apa yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan dan menggetarkan begitu banyak orang. Ketika mereka bersatu maka mujizat terjadi, berkat-berkat Allah dicurahkan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat ini saatnya kita bersatu dan bersehati, saudaraku. Dengan seluruh jemaat Tuhan, dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Terutama diawali dengan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita membangun kesatuan yang luar biasa dalam Tuhan, saudara. Saya percaya kita ketika hidup saudara bersatu, bersehati, ya, maka seperti Mazmur mengatakan, ya, jika saudara seiman hidup rukun bersama, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di sana. Amin, saudaraku. Katakan amin kepada kanan kiri saudara. Ya. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Ya. Kasih Tuhan akan dicurahkan ketika kita hidup dalam kesehatian dan persatuan. Yang terakhir, saudara. Ya. Biasanya kalau yang terakhir itu senang, saudara. Ya. Saya memang tidak mau panjang-panjang karena takut kuota saudara habis, saudara. Baik, yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-46 bagian B. Ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati yang tulus, dengan tulus hati. Jadi yang ketiga saya mencatat dalam kehidupan jemaat yang pertama, mereka hidup dalam sukacita. Sukacita ilahi itulah yang kita perlukan hari-hari ini, saudaraku. Di tengah mewabahnya virus corona yang membuat kita semua takut, saudara. Ya. Kita pergi kemana-mana sekarang harus pakai masker. Ya. Di daerah Tangerang Raya mulai hari Sabtu kemarin, saudaraku, sudah diberlakukan PSB. Ya. Bagaimana kita harus semakin menjaga supaya kita terhindar dari virus corona. Ya. Dan itu banyak membuat ketakutan. Ya. Bahkan saudaraku, karena ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, imun kita bisa ngedrop, saudaraku. Ya. Kalau imun kita ngedrop, saudaraku, kalau kita mengalami ketakutan, yang terjadi adalah kita gampang diserang oleh virus corona. Ya. Karena itu, saudaraku, mari kita hidup dalam sukacita. Saya tahu hari-hari yang akan mendatang mungkin akan penuh dengan kesukaran. Banyak orang yang susah untuk bekerja, banyak orang susah untuk mencari nafkah. Mungkin di antara kita ada yang kekurangan, mungkin di antara kita ada yang susah untuk hanya mendapatkan sesuap nasi saja, saudaraku. Tetapi apapun yang terjadi, biarlah sukacita ilahi tetap terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita bersukacita, saudaraku, saya percaya itu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, maka saya percaya perkara-perkara besar dan mujizat juga terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk tetap bersukacita. Dan saya simpulkan sekali lagi bagaimana kita belajar dari kehidupan jemaat-jemaat yang pertama pada saat itu. Sehingga perkara yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mari kita hidup dalam ibadah kita, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita hidup dalam kesatuan, kesehatian dengan semua orang, terutama dengan keluarga kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam sukacita ilahi. Saya percaya jika kita melakukan itu, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya ingin memberikan pengumuman, ya, bahwa minggu depan tanggal 26 April, ya, kita akan tetap mengadakan ibadah secara online, ya, live recording yang sudah kita lakukan selama ini tetap kita adakan untuk GPI Perigi hari Minggu jam 10 dan GPI Kelor hari Minggu jam 4:30 sore. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita semuanya untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kita pujikan refnya. Kalau ku hidup bagimu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku kan mengenal-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita pujikan refnya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah mewabahnya virus corona yang terjadi belakangan hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah jauh dari hadapan kami. Karena itu ajari kami Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya kami hidup semakin dekat kepada Tuhan, supaya kami boleh meneladani apa yang dikerjakan oleh jemaat pertama, bahwa kami harus semakin dekat kepada Tuhan dalam ibadah kami, di dalam persatuan kami, dalam kesehatian kami, dalam sukacita ilahi. Karena ketika kami bisa melakukannya, maka berkat-berkat Tuhan dan mujizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini mengikuti ibadah Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami, pergumulan kami, hidup kami Tuhan. Hari-hari yang akan datang Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah yang sanggup untuk membentengi kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menyatakan berkat-berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jagai umat-Mu, lindungi umat-Mu, sertai umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan, biarlah kekuatan daripada Allah mengalir dan memberikan kebebasan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang berduka cita, biarlah Tuhan saja yang memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur itu semua Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan membawa berkat yang baru daripada Tuhan. Akan hatimu pada Tuhan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan melindungi engkau dan keluargamu di rumah masing-masing. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.